Halo Sobat PMPK, masih bersama saya Lia Apriliani di acara Ruang Kreasi. Jika tadi kita sudah mengetahui tentang siapa saja yang bisa mengikuti uji sertifikasi ini, dan sekarang saatnya kita mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana prosesnya untuk mengikuti uji kompetensi khususnya di SLB Pembina Negeri Yogyakarta. Bisa diceritakan nggak Bu nih? Syarat untuk mengikuti uji kompetensi LSPP 1 di SLB Negeri Pembina Yogyakarta kelas 11 dan kelas 12. Kalau misalkan di bawahnya gimana tuh Bu? Belum. Ada yang minat? Oh, belum boleh, Oh, Mbak. oke. Karena itu harus mengikuti magang dulu sesuai kompetensinya tadi. Nah, karena di SLB Negeri Pembina Yogyakarta LSPP 1-nya membatik, jadi ya syaratnya harus magang dulu di membatik pada Kalau untuk Duki. magangnya sendiri berapa lama nih Bu waktunya? Nah, inilah yang membuat kekuatan sendiri untuk LSPP 1 ini, Mbak. Khususnya membatik. Karena kita harus kerjasama dengan Dudi, Mbak. Untuk bisa magang, siswa magang di situ. Selain, tadi kan disebutkan syaratnya salah satunya magang. Selain magang ini apalagi nih Bu? Administrasi, Mbak. Administrasi itu mengisi formulir, kemudian mengisi rapot, termasuk rapot ya. Rapot karena harus kelas 11 atau kelas 12, pas foto jadi administrasi siswa. Kemudian dilakukan pengajuan uji kompetensi kepada asesor. Nah, itu pelaksanaan uji kompetensinya melalui asesor, Mbak. Tadi kan disebutkan ada administrasi, dan itu yang mengerjakan administrasi itu apakah langsung peserta didiknya sendiri atau ada, kan mereka berkebutuhan khusus nih Bu. Betul. Jadi seperti apa Bu? Jadi di LSPP 1 ini ada pengurus administrasi tersendiri, Mbak. Jadi itu yang mengurusi siswa, administrasi siswa yang akan mengikuti uji kompetensi LSPP 1 ini, Mbak. Dan untuk Pak Seru nih Pak, dari kan tadi sudah disebutkan ada 18 provinsi. Iya, betul. Dan sebenarnya sudah berapa lama sih Pak proses pembangunan LSP ini tuh? Kita mendirikan LSP itu kita mulai dari tahun 2021. Desember itu kita mulai pelatihan asesor di Desember 2021 untuk angkatan pertama. Nah, setelah selesai itu prosesnya itu kan penyusunan dokumen, kemudian pelatihan asesor, kemudian juga asesornya itu karena di dalam proses pelatihan asesor hanya membuat satu contoh MUK dari satu unit kompetensi. Karena di dalam setiap skema itu beberapa jumlah unit kompetensi, ada yang sampai 5 sampai 10, ada bahkan yang sampai 11 gitu. Nah, setelah si asesor kembali ke tempat masing-masing, mereka menyelesaikan semua unit kompetensi itu dengan menyusun MUK-nya. Nah, setelah siap itu BNSP turun ke bawah untuk melakukan full assessment untuk melihat kelengkapan dokumen termasuk MUK yang akan digunakan untuk menguji anak didik kita nanti gitu. Terkait asesor Pak, kan kita tahu bersama nih kalau misalkan di sekolah khusus atau di SLB itu kan dia jumlah gurunya terbatas nih. Gimana nih Bu cara mengatasi keterbatasan guru khususnya untuk jadi asesor itu seperti apa kalau di SLB Pembina Yogyakarta ini? Jadi di SLB Negeri Pembina Yogyakarta ini juga tidak mempunyai guru khusus membatik, Mbak. Tetapi kami sekolah itu memagangkan juga guru, Mbak. Jadi yang dimagangkan itu tidak hanya siswa, tapi guru juga kita magangkan untuk mengikuti diklat keterampilan khususnya membatik. Jadi syarat untuk mengikuti asesor tadi sudah punya sertifikat membatik tadi. Jadi bukan hanya siswanya, gurunya juga dimagangkan gitu. Waktunya sama nggak Bu? 1 bulan? Oh, jelas beda ya. Jelas beda. Jadi waktunya kita atur bagaimana guru itu bisa, karena satu kelas itu 2 guru, Mbak. Jadi kalau yang satu ini diklat berarti yang satu harus mengampu kelas. Begitu, Mbak. Jadi magangnya seperti itu. Kalau untuk dari segi kebijakan nih Pak, ada syarat-syarat khusus nggak Pak untuk menjadi seorang asesor? Kriteria seorang asesor daya yang dipersyaratkan oleh BNSP itu
sudah punya sertifikat pelatihan terkait dengan keterampilan yang akan dia menjadi asesor. Nah, karena di SLB itu kita tidak semua SLB punya guru keterampilan dengan latar belakang keterampilan sesuai dengan yang diampu, sehingga BNSP memberikan kelonggaran kepada kita untuk di LSP P1 SLB bahwa seorang asesor itu bisa dari keahlian ganda atau bidang studi yang lain dengan persyaratan minimal 5 tahun mengajarkan keterampilan tersebut. 5 tahun aja nih Pak, Ya, nggak bisa 5 kurang tahun. nih? Tidak bisa. Oh nggak bisa, Ya. kalau lebih boleh Pak? Ya, nah bukti mengajar 5 tahun ini akan dibuatkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa guru tersebut sudah mengampu keterampilan tersebut minimal 5 tahun dan boleh mengikuti pelatihan asesor. Itu yang harus kita perhatikan bahwa tidak sembarangan mengusulkan calon asesor dari LSP gitu. Tapi ada persyaratan-persyaratan seorang asesor di samping memahami terkait dengan materi yang akan dinilai, paling tidak juga dia mumpuni dalam bidang-bidang TIK gitu. Oke, Ya. berarti ini bagi sobat PMPK yang berminat menjadi asesor minimal harus 5 tahun ya, Ya, mengampu di keterampilan itu. Ya. Kalau di SLB Pembina Yogyakarta itu ada berapa asesor Bu? 6 asesor. Ada 6 Ya, asesor. tapi asesor yang dari sekolah sendiri itu 3, kemudian 3 asesor itu mengambil dari sekolah lain. Karena apa? Karena guru yang menjadi asesor di SLB Negeri Pembina ini tidak boleh menguji siswanya SLB Negeri Pembina. Jadi memang kita sudah kolaborasi nih Mbak untuk asesor ini. Berarti biar nggak jeruk makan jeruk gitu ya Bu ya. Nah untuk Pak Seru nih kan perjalanan membentuk lembaga sertifikasi provinsi kan sudah cukup lama nih ya Pak ya. Tantangannya apa sih Pak? Tantangan dalam mendirikan LSP ini ya, artinya karena sebuah LSP itu persyaratannya paling tidak paling baik dari SLB yang lain dari segi ruang keterampilan, dari segi sarana prasarana, jumlah peserta didiknya juga banyak, kemudian juga punya guru keterampilan dan paling tidak juga dalam bidang keterampilan tersebut sudah punya prestasi baik di tingkat nasional, lebih bagus lagi kalau punya prestasi di tingkat internasional pada bidang keterampilan yang diusulkan. Dan yang akan mengusulkan itu adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjadi calon LSP. Nah, Direktorat PMPK ini melakukan verifikasi dari usulan-usulan itu, kemudian nanti memilih 10 calon LSP sesuai dengan jumlah bidang keterampilan untuk dijadikan calon LSP. Nah, setelah itu kita minta kepada LSP untuk membuat struktur dari LSP itu, di mana ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu adalah kepala sekolah langsung, kemudian ada ketua LSP, ketua bidang administrasi, ketua bidang lisensi, kemudian ketua bidang sertifikasi. Nah, paling tidak itu ada 4 ketua bidang minimal, tapi lebih dari itu boleh gitu. Misalnya ada bendahara, ada, dan setiap ketua bidang juga itu punya staf-staf khusus untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Berarti secara SDM juga harus menunjang gitu ya Pak betul. ya. Kalau misalkan ada SLB lain yang ingin mengajukan itu prosesnya seperti apa nih Pak? Proses pengajuan itu ya artinya kita memprioritaskan dulu yang LSP wilayah yang belum punya LSP. Karena yang sudah punya LSP itu kita khawatirnya nanti kalau ada LSP lagi di sana kesulitan mencari peserta didik nanti untuk disertifikasi. Karena persyaratan seorang asesor untuk memperpanjang sertifikatnya itu yaitu minimal dia menguji 6 kali, berarti 6 surat tugas. Dalam 1 tahun nih Pak? Dalam 3 tahun. Oh, dalam 3 tahun. 3 tahun. Karena sertifikat seorang asesor itu berlaku 3 tahun. Sebelum masa sertifikat itu selesai,
kita harus memperpanjang sertifikat itu dengan ketentuan sudah melaksanakan uji 6 kali. Kalau belum melaksanakan uji 6 kali berarti sama dengan membuat sertifikat baru, mengajukan ujian baru bagi calon asesor itu. Jadi kembali ke nol gitu ya Pak ya. Dari Ibu sendiri sudah berapa kali nih Bu melakukan uji sertifikasi? Ya, kita angkatan 2 Mbak. Kebetulan sertifikat lisensi tadi juga baru turun. Masih jadi, anget gitu ya Bu ya? Masih anget ini. Ya, maka tantangannya adalah SLB Negeri Pembina Yogyakarta harus mensosialisasikan ke sekolah-sekolah jejaring, Mbak. Artinya sekolah-sekolah SLB se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meraih peserta didik yang akan diuji kompetensikan lewat LSPP 1. Oke Bu, stop. Jangan dikeluarin sekarang semua ya Bu ya. Karena sesaat lagi kita akan jeda sebentar. Dan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana kendala dan juga tantangan yang dihadapi oleh Ibu Nur Hasanah selaku penyelenggara LSPP 1 di Jogja. Jadi jangan kemana-mana.